kita mulai dengan beberapa fun facts tentang Paus Fransiskus. Apakah Anda tahu bahwa ternyata Paus Fransiskus itu adalah beliau adalah paus pertama dari benua Amerika Selatan. Jadi baru pertama kali ada paus yang dilahirkan, dibesarkan dari Amerika Selatan. Dari mana beliau? Tulis dong, tulis dari mana? Dari negara apa? Yes, Argentina. Wah, luar biasa ya. Beliau dari Argentina, memang darah Italia. Paus Fransiskus lahir dengan nama Jorge Mario Bergoglio. Sangat Italia namanya. Beliau lahir dalam keluarga imigran yang kemudian tumbuh besar di Argentina. Fakta yang lain dong. Fakta yang lain. Beliau adalah paus asing, yang dimaksud asing ini di luar Eropa. Paus yang lahir dan dibesarkan di luar Eropa sejak abad keberapa? Sejak abad keberapa? Sejak abad ke-8. Jadi luar biasa ya. Kita terakhir punya paus dari luar Eropa itu pada zaman Bapak Suci Gregorius ketiga. Beliau adalah orang Syria. Itu pada abad ke-8. 12 abad kemudian baru ada paus lagi yang datang dari luar Eropa. Wow, keren nih. Jorge Mario Bergoglio, yang kemudian mengambil nama kepausan Paus Fransiskus dari tokoh santo siapa? Tulis dong. Dari santo siapa namanya? Ada begitu banyak Fransiskus dalam tradisi gereja. Iya, Fransiskus dari Assisi. Dari Fransiskus Assisi beliau mengambil nama. Sebuah nama yang sangat keren, yang belum juga pernah dipakai oleh paus manapun. Dan ternyata di balik nama ini kita bisa melihat komitmen Bapak Suci pada sifat-sifat yang melekat dari Santo Fransiskus Assisi. Apa saja? Kesederhanaan. Santo Fransiskus Assisi dikenal dengan komitmen pada kemiskinan. Dan paus ini lahir dari negara ketiga, dari Argentina, bukan dari negara superpower di Eropa sana. Dia lahir bersama rakyatnya. Dan bahkan kita mendengar cerita bahwa bahkan ketika dia sudah menjadi kardinal pun, kemana-mana itu masih naik bis kota. Aduh, Bapak Suci satu ini memang luar biasa. Nah, fun fact yang berdasarkan fakta-fakta unik yang berdasarkan kenyataan hidup beliau apa? Anda tahu bahwa kenyataan hidupnya yang sederhana ini ditampilkan dengan sangat simbolik dari awal dia menjabat sebagai Bapak Suci, sebagai paus, pemimpin lebih dari 1,6 miliar umat Katolik di seluruh dunia. Dia memilih tinggal di apartemen sederhana di rumah Santa Marta. Itu apartemen di luar istana kepausan. Wih, keren loh. Jadi komitmennya pada kesederhanaan itu luar biasa. Dan dikisahkan beliau tidak mau ganti sepatu. Sepatunya paling kusam dari antara seluruh kardinal yang lain yang menjadi calon paus waktu itu. Bahkan setelah menjadi paus, biasanya para paus itu punya tradisi pakai sepatu kulit merah. Tapi beliau nggak mau, beliau menolak itu. Karena apa? Komitmennya pada kesederhanaan, pada hidup yang tidak materialistik. Seperti namanya yang diambil dari Santo Fransiskus Assisi. Ini sangat menyentuh saya secara pribadi, teman-teman. Karena kita lihat begitu banyak orang yang diberi gelar hamba Allah. Punya gelar banyak hamba Allah, hamba Tuhan. Gelarnya sih hamba, tapi HP-nya nggak hamba. Jam tangannya nggak hamba, mobilnya nggak hamba.
seperti tamparan untuk kami semua yang dipanggil sebagai hamba Tuhan. Teman-teman pernah tahu nggak ada Instagram keren banget, akun namanya Pastor in Style itu ya. Coba diulik di Instagram tuh, keren tuh. Itu ada banyak sekali yang mendaku diri sebagai hamba Tuhan. Itu ampun, bajunya puluhan juta, celananya puluhan juta, sepatu dan tasnya ratusan juta, jamnya miliaran. Oh my goodness. Coba deh lihat ya. Lalu pertanyaannya kan, apakah kekayaan itu bukan salah satu ciri dari anak Tuhan? Oh, kekayaan itu sih satu bentuk berkat ya yang harus disyukuri kalau datang dari hasil kerja keras yang bekerja sama dengan rahmat Tuhan. Tapi sekali lagi, seberapapun besar harta Anda, kalau motivasinya hanya untuk pamer, hanya untuk diperlihatkan sebagai bahan tontonan, bahan flexing istilahnya zaman-zaman ini, wow, malulah kita pada Bapak Suci Fransiskus. Maka untuk Anda semua, mari kita belajar memperlihatkan otentisitas hidup yang sejati, otentisitas hidup yang tidak ditentukan dari apa yang kita pakai, apa yang kita kenakan, dari isi dompet kita. No, kita memilih bahwa otentisitas hidup harus berakar dalam pribadi Yesus Kristus. Dia sendiri Allah yang merendahkan diri menjadi manusia. Bahkan dia menganggap kesetaraannya dengan Allah itu bukan sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Dia melepas segalanya. Dia memberi dirinya bahkan sampai mati dengan telanjang di atas kayu salib. Isn't it amazing, teman-teman? Dan mari kita ingat bahwa menjadi kaya itu tidak keliru. Ada banyak murid Tuhan yang dikisahkan diberkati dengan harta kekayaan. Para wanita yang melayani Tuhan dengan harta bendanya itu dicatat dalam kitab suci. Dan itu bukan sesuatu yang buruk. Tetapi kalau kita mengandalkan kekayaan lebih daripada kita mengandalkan Yesus, tanda tanya besar. Kekayaanmu harus melayani kerajaan Allah. Maka kekayaanmu dapat dipakai untuk mengembangkan hidup karyawan-karyawati yang ada di bawahmu, untuk mengembangkan keluarga-keluarga yang ada di bawahmu, untuk mengembangkan keluargamu menjadi pribadi yang lebih rendah hati, tidak umuk, tidak sombong. Itu loh. Nah, ini perjuangan kita semua. Itu fun facts tentang Paus Fransiskus yang memilih nama keren banget dari Santo Fransiskus Assisi dengan teladan kesederhanaan. Fun facts berikutnya, apakah engkau tahu bahwa waktu beliau masih dalam proses training, belajar menjadi ahli kimia, dan kemudian bekerja sebagai seorang teknisi di laboratorium food science? Keren banget kan, berarti pinter banget ini Paus ini ya. Beliau ternyata juga pernah jadi penjaga klub malam. Sebelum masuk seminari tentu saja, sebelumnya. Menarik ya, menarik sekali. Ini satu kenyataan yang mungkin gak banyak orang tahu ya. Saya sampai ngecek berkali-kali apakah benar ini beliau itu pernah menjadi penjaga klub malam. Ternyata benar. Dalam salah satu homili pertama di tahun-tahun pertama ketika beliau menjadi paus, beliau sharing pengalaman ini. Beliau pernah mendapat pekerjaan sampingan sebagai penjaga klub malam, bahkan mengusir orang-orang yang setengah mabuk. Lihat, dari penjaga klub malam kemudian menjadi penjaga gereja universal, pengganti Santo Petrus. Luar biasa, bukan? Dan bukan hanya itu, dia pernah jadi janitor loh. Waktu masih muda pernah jadi janitor. Jadi apa itu janitor? Itu tukang bersih-bersih WC, ngepel, scrubbing lantai dan scrubbing dinding itu. Ya jadi petugas kebersihan. Dan sekarang apa yang dia lakukan? Dia menjadi janitornya Tuhan. Wah, itu luar biasa itu. Dia membersihkan banyak dosa manusia dengan menawarkan sakramen rekonsiliasi. Beliau ini loh, keren loh. Jadi saya pikir-pikir,
Mungkin kenyataan hidupnya yang konkret, yang realistis sebelum dia masuk seminari itulah yang membentuk pribadinya menjadi sangat dekat dengan orang-orang biasa. Keren banget ya, keren banget.